Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Minggu 12 Juli 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 1-9. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius pasal 15 ayat 1-9. Kemudian, datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman hari ini, Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan tradisi daripada kehendak Allah. Mereka begitu tekun menjalankan aturan-aturan agama, tetapi mengabaikan hal yang lebih mendasar, yaitu menghormati orang tua dan menghidupi kasih. Yesus berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Teguran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menghendaki iman yang hanya tampak di luar, melainkan hati yang sungguh-sungguh mengasihinya. Ketika hidup kita diarahkan kepada tujuan yang benar, yaitu memuliakan Tuhan, maka setiap perkataan, sikap, dan tindakan akan mencerminkan kasih-Nya, terutama di dalam keluarga. Hari ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa rumah doa kita bukan sekedar menjadi tempat berlangsungnya ibadah keluarga, tetapi menjadi ruang di mana kasih Allah benar-benar dihidupi, yakni ketika suami dan istri saling menguatkan, orang tua menyediakan waktu untuk mendengar pergumulan anak-anak, anak-anak menghormati orang tua, dan setiap anggota keluarga rela mengampuni serta melayani satu sama lain. Inilah kehidupan yang memiliki tujuan yang benar. Setiap anggota keluarga bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan menjadi saluran kasih-Nya bagi semua. Jika seluruh kehidupan keluarga diarahkan untuk memuliakan Tuhan, maka ibadah tidak berhenti ketika doa keluarga selesai, tetapi terus berlangsung melalui sikap saling mengasihi, saling melayani, dan saling membangun setiap hari. Dengan demikian, rumah tangga sungguh menjadi gereja yang hidup, tempat kasih Kristus nyata dan menjadi kesaksian bagi dunia. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, arahkanlah hati kami agar seluruh kehidupan keluarga kami selalu bertujuan untuk memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk tidak hanya beribadah dengan perkataan,
tetapi juga melalui kasih, kepedulian, dan pelayanan kepada sesama dan anggota keluarga. Jadikanlah rumah tangga kami gereja yang hidup dan saling melayani dengan kasih, sehingga setiap hari kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayah dan